Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Sebelum acara dimulai, mohon Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk mengisi daftar absen yang telah di-share pada kolom chat. Saya mulai acaranya dan mohon izin untuk di-mute dulu ya, supaya acara bisa berlangsung dengan hikmat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta 1, serta yang kami hormati para narasumber sekalian, dan Bapak Ibu peserta bimbingan teknis capaian output tahun anggaran 2022. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari para narasumber yang luar biasa ini, yang dilakukan secara virtual. Semoga kita tetap sehat selalu, serta pada pagi hari ini kita akan mengikuti serangkaian acara bimbingan teknis yang berjudul Bimbingan Teknis Capaian Output Tahun Anggaran 2022. Semoga dengan adanya bimbingan teknis ini Bapak Ibu sekalian bisa menimba ilmu. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua akan ada sambutan oleh Kepala KPPN Bau-Bau KPPN Jakarta 1 yang akan diwakilkan oleh narasumber kita Ibu Utami. Kemudian akan ada pemaparan materi dan yang terakhir adalah diskusi. Sebelum kita buka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama mengucapkan bacaan basmalah agar acara bimbingan teknis ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yakni akan ada sambutan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta 1 yang akan diwakilkan oleh Ibu Utami. Kepada Ibu Utami dipersilahkan. Terima kasih Mbak Leli atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya mohon izin Bapak Ibu dalam kesempatan siang ini Bapak Kepala Kantor Bapak Amin Zuhri tidak bisa menghadiri dalam acara bimbingan teknis capaian output ini dikarenakan sedang ada rapat di kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bapak Ibu. Jadi mohon izin saya akan mewakili Bapak Pimpinan dalam memberikan sambutan mengenai bimbingan teknis capaian output tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, menunjuk peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 5 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penilaian indikator pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara atau lembaga dalam hal pengukuran IKPA tahun 2022 ini meliputi 3 aspek Bapak Ibu, yaitu aspek perencanaan anggaran, yaitu revisi dan deviasi halaman 3 DIPA indikatornya, kemudian aspek pelaksanaan anggaran, ini ada 5 indikator, penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, monitoring UP, TUP, kemudian dispensasi SPM. Nah, yang ketiga ini adalah kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Ini adalah capaian output. Jadi, tahun 2022 ini ada 3 aspek yang dulunya di tahun 2021 itu ada 4 aspek. Nah, aspek yang terakhir, aspek hasil ini masih menjadi prioritas Bapak Ibu semua karena apa? Karena indikatornya, penilaian indikatornya ini masih yang menjadi yang terbesar, yaitu capaian output. Capaian output menjadi masih merupakan penilaian indikator terbesar, yaitu 25% dibanding indikator lainnya. Dan bersamaan
Dengan di tahun 2022 aplikasi Sakti juga sudah digunakan oleh semua satker pemerintah pusat, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tentunya dalam hal perekaman pasti nantinya akan terdapat perbedaan-perbedaan yang dulunya Bapak Ibu menggunakan aplikasi SAS dan sekarang Bapak Ibu menggunakan aplikasi Sakti. Ada beberapa poin nanti Bapak Ibu yang harus diperhatikan dalam satuan kerja untuk perekaman capaian output itu yang di aplikasi Sakti ini adalah direkamkan pada user commitment atau operator komitmen. Dan tentunya apabila pada satker yang terdiri dari beberapa PPK dan membawahi masing-masing operator komitmen, maka masing-masing operator komitmen ini dapat merekamkan capaian output pada menu. Nanti di operator komitmen itu ada yang namanya menu realisasi kinerja. Dan capaian output ini diisi setiap bulan, Bapak Ibu. Kemudian ada yang terbaru lagi yaitu mengenai deadline open period yang dulunya Bapak Ibu itu dikasih kesempatan 10 hari kerja. Sekarang ini Bapak Ibu hanya dikasih kesempatan 5 hari kerja. Nah, karena apa? Karena mungkin sekarang lebih ringkas Bapak Ibu. Jadi nanti mohon, dan nilai IKPA untuk indikator capaian output ini luar biasa tinggi, 25% sendiri, 1/4 dari nilai indikator secara total, maka ini harus menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Kemudian penilaian capaian output ini yang dulunya Bapak Ibu itu hanya penilaian tentang target. Bagaimana capaian itu terhadap targetnya, apakah sesuai target atau melebihi target atau kurang dari target. Nah, kalau sekarang ada 2 yang harus Bapak Ibu perhatikan, itu untuk ketepatan waktu. Ketepatan waktu itu adalah 30%, mendapat bobot 30%. Kemudian untuk 70%-nya ini adalah tentang PCRO yang akan direkamkan Bapak Ibu apakah sesuai target atau kurang dari target atau melebihi dari target, itu akan menjadi penilaian Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, nantinya penjelasan detail ini akan disampaikan lebih lanjut oleh para narasumber KPPN Jakarta 1. Mohon menjadi perhatian Bapak Ibu semua, dan kami sangat berharap setelah BIMTEK ini nanti Bapak Ibu bisa langsung dapat mengisikan capaian output pada aplikasi Sakti yang sudah dibuka dari tanggal 29 Maret 2022. Pada aplikasi Sakti User Operator Komitmen. Selamat mengikuti BIMTEK Capaian Output, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan bisa mencerahkan Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Tami. Mohon izin bagi Bapak Ibu sekalian yang baru masuk Zoom, mohon untuk pada kolom chat. Baik, selanjutnya ini akan ada pemaparan materi terkait dengan bimbingan teknis capaian output tahun anggaran 2022. Mohon untuk diperhatikan karena ini akan berguna nantinya bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, kepada kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini, kayaknya nggak bisa jawab karena memang di mute sama host ya. Kalau suara saya putus-putus atau enggak, Bapak-Ibu sekalian? Jelas ya? Oke. Oke, sip. Udah. Alhamdulillah. Baik, Bapak-Ibu sekalian, jumpa lagi ini dengan capaian output season 2. Kalau kemarin tahun 2021 season pertama itu karena kita memang baru pertama kali ya ada ikut capaian output. Sekarang di 2022 ada season 2-nya dengan perhitungan yang berbeda, yang akan mengejutkan Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah diutarakan oleh Mbak Tami sekilas bahwa perbedaannya ya ini salah satunya adalah open period, soal batas waktu pengisian capaian output yang tadinya 10 hari kerja menjadi 5 hari kerja saja. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, karena tahun ini sudah memakai sakti, Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi membuat ADK seperti tahun lalu, tidak perlu lagi mengkonsolidasikan ADK tersebut untuk mengirimkannya secara manual di aplikasi OMSPA. Nantinya Bapak Ibu sekalian akan difasilitasi pengiriman data capaian output tersebut melalui aplikasi sakti, yakni dari operator PPK umum atau operator komitmen yang bertaut dengan PPK umum. Baik, saya izin share screen ya. Sudah nampak ya, Bapak sekalian. Oke, jelas ya slide-nya. Pengisian data pelaporan data capaian output pada aplikasi sakti tahun 2022. Ini kami mengambil slide dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang sedianya kemarin Selasa, Bapak sekalian. Untuk level kementerian dan lembaga, semua biro keuangan atau bagian keuangan dari KL itu sudah diundang oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk mengikuti sosialisasi terkait dengan pengisian capaian output tahun 2022. Nah, sedianya dari bagian keuangan tersebut sudah mengirimkan berita secara simultan ke teman-teman di daerah, dalam hal ini rekan-rekan di level satuan kerja. Nah, ini Bapak sekalian, ini terkait dengan migrasi sistem capaian output. Kalau saya pindah kayak gini, tetap migrasi sistem pelaporan data capaian output tahun 2022. Ini kita bisa lihat sekilas perbedaannya di sini. Di tahun 2021 kemarin, ini Satker terbagi menjadi dua kubu ya, kubu aplikasi SAS sama kubu aplikasi Sakti. Nah, yang kubu aplikasi SAS ini, mereka menerapkan kebanyakan database-nya terpisah, karena kebanyakan kalau Satker Jakarta 1, itu pasti Satker yang luar biasa besarnya dan PPK-nya banyak sekali, sehingga database-nya itu terpencar-pencar di masing-masing PPK. Terus di aplikasi SAS itu juga masih memerlukan catat SP2D secara manual, dan pengisian capaian output dilakukan oleh user masing-masing PPK. Nantinya akan dikonsolidasikan lewat ADK konsolidator dan diupload secara manual melalui ADK yang TXT ya ke aplikasi OMSPA. Sedangkan para pengguna aplikasi Sakti tahun 2021 yang lalu memang sudah terintegrasi, kurang lebih sama sih, cuma yang membedakan adalah kalau di tahun lalu penarikan data capaian output dari Sakti ke OMSPAN itu dilakukan secara tersistem, sehingga Satker tidak memiliki kendali atas pengiriman data capaian output tersebut. Sedangkan di tahun 2022 ini, Bapak sekalian, kita semua sudah memakai aplikasi Sakti full modul, database kita sudah terintegrasi menjadi satu, saling terhubung,
antara PPK 1 dan PPK lainnya sudah terhubung ya. Proses catat SP2D juga dapat dilakukan secara otomatis mengambil data dari OMSPAN. Lalu kewenangan pengisian data pada operator komitmen masih sama seperti tahun yang lalu. Jadi di Satker Bapak Ibu sekalian pasti ada operator komitmen di masing-masing PPK ya. Nah, mereka yang nantinya bertugas untuk mengisikan capaian output tersebut. Ya, perbedaannya untuk tahun ini sekarang ada kewenangan proses kirim yang melekat pada operator komitmen yang ada di PPK umum. Jadi PPK umum itu kan pasti ada ya di masing-masing satker ya, yaitu PPK yang bisa mengajukan SPP atau membuat SPP UP atau TUP gitu ya. Nah, operator atas PPK umum tersebutlah yang punya kuasa atau memiliki fitur untuk melakukan kirim data capaian output dari Sakti ke OMSPAN. Lalu yang kedua adalah otomasi pengisian data. Otomasi pengisian data ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk beberapa capaian output khusus itu kita sediakan layanan fitur untuk melakukan otomatisasi pengisian data. Nah, ini kurang lebih penyempurnaan proses bisnis pelaporan data capaian output tahun 2022, antara lain yang pertama fleksibilitas Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian tahun 2022 ini dengan implementasi Sakti dan kebijakan IKBA yang baru sudah bisa mengisi capaian output sejak awal bulan pelaporan. Nah, katakanlah ini bulan Maret gitu ya, bulan April tanggal 1. Apabila pada saat berjalannya bulan April ini ternyata ada satu RO yang sudah selesai di bulan April, sudah terrealisasi seluruhnya misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah bisa menyicil untuk mengisi capaian output bulan April tersebut atas RO tersebut. Yang kedua adalah penambahan kontrol pengiriman data oleh PPK umum. Yang ini yang tadi saya sebutkan bahwa sekarang Satker memiliki kontrol kapan mengirimkan data capaian output tersebut. Jadi kalau tahun lalu para rekan-rekan yang menggunakan Sakti kan nggak tahu tuh, nggak punya kuasa. Saya udah ngirim capaian output kok belum muncul di OMSPAN. Nah, kami dari KPPN juga nggak punya kuasa untuk melihat tanggal postingnya atau jam postingnya. Kalau sekarang kita bisa melihat itu kapan diklik posting oleh atau kirim oleh PPK umum tersebut. Lalu yang ketiga ada otomatisasi otomasi pengisian data capaian output. Nah, ini khusus untuk program WA dan KRO yang depannya bisa EAA, EBA gitu ya, yang dukungan manajemen internal, dia akan bisa mengisi secara otomatis. Tapi ini khusus ya, hanya RO yang satuannya layanan dan targetnya 1. Kan ada juga tuh yang layanan tapi targetnya ternyata 12 layanan dalam 1 tahun. Nah, itu nggak bisa diisi secara otomatis. Ya, bisa diisi secara otomatis hanya yang 1 layanan dalam 1. Terus yang ketiga, sinkronisasi tagging validasi pada output PN ya, prioritas nasional. Ini nanti untuk mendukung output prioritas nasional. Jadi nanti untuk RO yang PN nanti ada warnanya tersendiri gitu. Seperti tahun lalu ya, kalau di SAS warnanya kuning ya. Selanjutnya yang kelima adalah pemisahan proses pelaporan, realisasi anggaran dan pelaporan data capaian output. Nah, ini penyempurnaan proses bisnis ini sebenarnya banyak ya Bapak sekalian. Tadi beberapa sudah kita bahas. Yang pertama adalah otomatisasi untuk data output dengan target layanan, dengan target 1 layanan untuk RO tersebut. Nanti silahkan menggunakan fitur tombol hitung otomatis. Lalu ada juga push data yang dilakukan secara langsung ke OMSPAN. Jadi Bapak sekalian nanti alurnya itu dari Sakti input, terus kirim datanya itu ke server mana? Ke server OMSPAN. Nah, setelah dari OMSPAN itu baru push data lagi untuk diolah menjadi nilai IKBA. Jadi untuk nilai IKBA itu nanti ada delay 2 kali posting secara sistem Bapak sekalian.
Jadi tidak bisa kita menginput sekarang juga, terus IKPA-nya langsung berubah ketika itu juga, tidak bisa seperti itu. Terus open period pertama pelaporan capaian output itu dibuka pada bulan berjalan, tadi sudah saya sebutkan, tapi bedanya kita batasi sampai dengan 5 hari kerja pertama bulan. Nah, salah satu pertimbangan dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang mengurangi jangka waktu yang tadinya 10 hari kerja menjadi 5 hari kerja ya ini, bahwa capaian output Bapak Ibu sekalian itu sudah bisa diisi sejak bulan berjalan. Tidak harus menunggu bulan tersebut berakhir. Lalu pengisian data juga ini ya, yang keempat masih sama poinnya. Terus yang kelima penambahan fitur pada PPK umum. Nah ini tombol kirim apabila seluruh RO telah diinput, validasi ulang pengisian data pada saat klik kirim. Nah tombol kirim ini Bapak Ibu sekalian bisa diklik atau bisa dilakukan apabila seluruh RO yang ada di DIPA itu sudah terisi. Kalau hanya terisi parsial, artinya baru katakanlah ada 2 PPK, baru 1 PPK aja nih yang isi, itu tombol kirimnya belum bisa. Nah, sedangkan yang tadi disebutkan oleh Mbak Tami bahwa IKPA capaian output itu terdiri dari 2 komponen, yakni komponen ketepatan waktu dan komponen ketercapaian PCRO, yang mana porsinya 30 banding 70. Nah, untuk ketepatan waktu ini dihitung dari ketepatan waktu klik kirim pertama kali oleh satuan kerja. Jadi satuan kerja bisa mengeklik kirim ini berkali-kali. Misalnya dalam open period itu ada pengisian yang harus direvisi atau keliru gitu ya. Terus diperbaiki, bisa kirim ulang lagi dengan syarat bahwa postingan sebelumnya itu sudah selesai. Kalau belum selesai, baru klik kirim ini terus 5 menit lagi klik kirim, itu nggak bisa. Kita harus nunggu jeda waktu posting. Terus Monef cabut yang bersifat prioritas itu ada taggingnya, tadi sudah disampaikan. Lalu penambahan komponen ketepatan waktu dalam IKPA tadi sudah disampaikan, dan penambahan progres bar pengisian data capaian output pada menu realisasi kinerja sebagai alat pengendalian ini masih dalam tahap pengembangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kurang lebih bagian alur capaian output tahun 2021 ini dibagi menjadi, kalau di bagian ini dibagi menjadi 2 bagian ya, bagian atas bagiannya Satker, yang di bawah bagiannya KPPN. Nah, di Satker ini tugasnya adalah mengisi seluruh data RO, yakni sekitaran PCRO dan RVRO. Cara pengisiannya masih sama persis dengan tahun lalu, yaitu diisi secara non-kumulatif, artinya setiap bulan itu diisi capaian yang ada di bulan itu saja. Nah, terus Satker juga berwenang untuk melakukan pengiriman data seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Setelah dikirimkan data, serahkan sisanya ke sistem. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah posting data dari Sakti ke OMSPA, itu ada beberapa tahapan yang bisa dilihat di sini ya. KPPN itu nanti akan memonitor RO-nya, menganalisis RO-RO tersebut, khususnya yang tidak terkonfirmasi. Nah, untuk yang tidak terkonfirmasi ini kan kebanyakan disebabkan karena Bapak Ibu sekalian tetap mengisi kode referensi keterangan 99 seperti yang tahun lalu sudah kami sebutkan. Nah, untuk tahun ini kita sepakati bahwa kode referensi 99 sebaiknya tidak dipilih dalam pengisian capaian output. Jadi ketika ada gap atau selisih antara penyerapan anggaran dengan PCRO yang gapnya atau selisihnya lebih dari 20% atau 5% yang untuk PN, maka Bapak Ibu sekalian mohon untuk tidak sekali-kali memilih kode referensi keterangan 99 supaya KPPN itu dapat melakukan konfirmasi secara otomatis secara tersistem dan tidak perlu melakukan analisis lebih lanjut yang memakan waktu yang banyak. Karena apabila banyak yang tidak terkonfirmasi karena mengisi kode referensi 99 itu, dikhawatirkan nanti sampai dengan batas waktu
deadline itu tidak terkejar. Mungkin itu yang perlu disampaikan terkait dengan konfirmasi capaian output. Kita bahas satu persatu, kita ulang tadi ya. Di awal sudah kita bahas. Yang pertama adalah di 2022 ini kita memiliki fitur fleksibilitas pengisian data capaian output. Di slide ini dijelaskan bahwa kita ada dicontohkan bulan Mei 2022. Nah, Mei itu kan terdiri dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Artinya kalau di sini pengisian data capaian output bulan Mei 2022 itu sudah bisa dilakukan sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022. Seperti itu. Ini norma umumnya seperti itu. Nah, maka dari itu di sini gap-nya yang tadinya di 2021 10 hari kerja kita potong lah jadi 5 hari kerja pertama karena kita sudah beri kesempatan bahkan sejak Mei awal gitu sudah bisa mengirimkan atau menginput capaian output tersebut dan juga sudah bisa dikirim. Tapi Bapak sekalian yang perlu diperhatikan nanti ketika memonitor nilai IPA atas capaian output di 2022 bahwa nilai IPA-nya ini bersifat take plus noun gitu ya, bukan triwulanan, bukan bulanan. Jadi kita bisa mengetahui nilai capaian output kita yang benar-benar final itu ketika Desember sudah berakhir. Jadi jangan buru-buru menjudge. Ya mungkin bisa untuk sebagai alat manajerial bahwa IPA kita sudah bagus atau belum, tapi kita belum bisa menjudge langsung dari situ. Selanjutnya, setelah tanggal 7 berakhir, maka akan otomatis ditutup tuh periode untuk melakukan pengiriman bulan Mei. Kecuali apabila satuan kerja secara mendesak memiliki alasan yang kuat untuk melakukan revisi atas pengisian data capaian output bulan Mei, maka KPPN itu bisa melakukan pembukaan periode atau menambahkan periode tambahan untuk melakukan kirim data capaian output bulan Mei setelah tanggal 7. Itu harus disertai surat dan lain sebagainya. Adapun hal tersebut Adapun perpanjangan waktu atau injury time lah ya tersebut itu juga dibatasi sampai dengan tanggal 30 Juni untuk yang Mei ini. Setelah 30 Juni itu benar-benar sudah close period atau merah, nggak bisa dibuka-buka lagi. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, ini adalah jadwal open period reguler pelaporan data capaian output tahun 2022. Ini nanti perlu dipedomani dan dicatat ya, bahwa kalau di triwulan 1 2022 ini, Januari, Februari, Maret, itu periode pelaporan buka sistem nasionalnya itu sampai dengan tanggal 21 April nanti. Jadi sampai dengan 21 April, Bapak-Ibu sekalian masih bisa tuh mengisi bulan Januari sampai dengan Maret. Dengan catatan pengisiannya dilakukan secara sekuensial atau berurutan. Satker tidak bisa mengisi secara lompat-lompat di aplikasi Sakti ini. Nah, setelah Maret, yakni bulan April, maka sudah berlaku tuh buka tutup periodenya. Untuk April open periodnya sampai tanggal 10 Mei. Ini yang perlu diperhatikan ya, karena ini kayaknya tabrakan sama libur Lebaran ya, Bapak-Ibu sekalian. Nanti silakan dicek lagi kalendernya. Siapa yang mau cuti Lebaran nanti mohon dipastikan sudah merampungkan pengisian capaian outputnya. Lalu Mei, Juni dan seterusnya sampai Desember sudah ditentukan jadwal-jadwal. Ya, ini sudah diberi catatan bahwa sistem
Omspan akan tetap dibuka pada hari libur untuk menerima proses upload data dan konfirmasi capaian output. Jadi Bapak sekalian, walaupun libur, hari libur masih bisa melakukan klik kirim di aplikasi Sakti untuk capaian output. Yang ketiga, ini terkait dengan otomatisasi pengisian data capaian output. Ini menilik dari tahun 2021 yang lalu bahwa banyak ternyata satuan kerja yang memiliki RO yang targetnya adalah satu layanan dalam 1 tahun. Kemarin kan sempat kebingungan ya 2021, gimana nih ngisinya PCRO-nya. PCR-nya jadinya 8,33%, 8,33 dan seterusnya gitu ya, sampai nanti jadi 100%. Terus baru di bulan Desember langsung diisi 100% untuk target satu layanan. Untuk tahun 2022, Direktorat Pelaksanaan Anggaran itu sekarang memfasilitasi bahwa untuk program Dukman internal, Dukungan Manajemen Internal, ya ini program yang kodenya WA, terus KRO yang depannya E, dan memiliki RO yang targetnya satu layanan, maka silakan menggunakan fitur hitung otomatis, sehingga nanti Bapak sekalian tidak perlu mengisi secara manual. Ini memudahkan sekali ya menurut saya. Tapi ini hanya berlaku dengan ketentuan tadi ya, program WA, KRO yang depannya E, dan targetnya satu layanan. Kalau targetnya 2 layanan, 3 layanan, berapapun layanan, itu nggak bisa dihitung secara otomatis. Lalu selanjutnya, ini masih sama dengan yang tahun lalu. Ketentuannya terkait dengan anomali data capaian output apabila ada gap atau selisih antara penyerapan anggaran dengan PCRO yang diisikan, yang mana gapnya itu 20 kurang lebih ya, 20% kurang lebih untuk yang non PN dan 5% lebih untuk yang PN, maka Bapak sekalian wajib mengisi kode referensi keterangan. Tapi saya yakin Bapak sekalian, pengisian kode referensi keterangan seharusnya dengan aplikasi Sakti sudah berkurang jauh daripada tahun 2021. Hal ini karena Sakti secara sistem sudah bisa menarik atau nyambung gitu ya, terintegrasi data SP2D dari Omspan ke Sakti. Beda dengan di SAS dulu, bahwa karena database-nya terpisah-pisah, kadang ada PPK atau user SAS yang tidak memasukkan data nomor SP2D ke SAS-nya, tapi langsung isi capaian output-nya sehingga gap-nya terlihat tinggi. Padahal sebenarnya enggak. Nah, kalau pakai Sakti ini sepertinya harusnya lebih valid lagi. Tapi yaitu Bapak sekalian, saya tekankan bahwa mohon tahun 2022 ini kita tidak mengisi kode referensi keterangan 99. Lainnya ini jangan mengisi kode lainnya. Kalau mau menuliskan uraian yang banyak, silahkan, tapi jangan menuliskan yang lainnya. Gitu. Mungkin itu yang perlu diperhatikan, karena kalau Bapak Ibu sekalian menuliskan lainnya, nanti akan berpotensi tidak terkonfirmasi sampai dengan batas deadline. Karena proses konfirmasinya itu memang lumayan memakan waktu. Seperti tahun lalu, 10 hari kalender saja proses konfirmasinya masih seperti apa lagi kalau ini 5 hari kalender. Nah, ini alur pengiriman data belanja, pagu realisasi, dan kinerja output. Jadi Bapak sekalian, di Sakti itu ada 2 data yang diposting ke datanya SPAN gitu ya, disinkronkan gitu. Ya, ini data belanja, pagu dan realisasi belanja yang ada di DIPA Bapak sekalian, dan data kinerja satuan kerja, ya, ini berupa capaian output. Kalau data belanja yang mana pagu dan realisasi belanja itu akan terposting secara otomatis. Misalnya ketika Bapak Ibu sekalian melakukan revisi DIPA, maka revisi itu
kalau sudah diajukan ke Kanwil, diajukan ke eselon ke DPA atau DJA, setelah pengesahan oleh pihak Kementerian Keuangan, maka pagunya akan otomatis berubah. Sudah terposting otomatis. Itu juga dengan belanja. Apabila Bapak sekalian mengajukan SPM ke KPPN dan terbit SP2D, maka SPAN-nya akan otomatis menyelaraskan dengan Sakti. Itu kan ada fitur catat SP2D otomatis. Tapi kalau PCRO ini tentang output, PVRO, volume output, dan lain sebagainya, kaitannya dengan kinerja, ini prosesnya mengikuti kirim data Sakti dan posting pada OM. Nah ini Bapak sekalian, selanjutnya karena ini server Pandu Sakti kami tidak bisa login, jadi kami juga nggak bisa mempraktekkan juga di aplikasi Sakti. Kami mendemonstrasikannya berupa slide saja, mohon maaf. Tapi nanti Bapak sekalian, kalau mengikuti ini insya Allah sudah bisa lah. Karena pada dasarnya pengisiannya itu sama persis dengan tahun lalu, tidak ada perbedaan yang mencolok lah. Nah ini Bapak sekalian, yang pertama komponen pengisian data capaian output itu ada tiga hal. Yang pertama RVRO atau volume RO-nya yang tadi berupa misalnya berapa dokumen, berapa layanan, berapa apalagi satunya unit dan lain sebagainya. Yang kedua adalah PCRO atau Progress Capaian Rincian Output yang satuannya adalah persentase, dan yang ketiga adalah keterangan. Semua perhitungan dari kinerja Satker ini dilakukan secara mandiri, self-assessment oleh masing-masing BPK yang memegang anggarannya. Nantinya atas perhitungan mandiri tersebut, maka PPK akan berkoordinasi dengan operator komitmennya untuk melakukan pengisian di aplikasi Sakti. Nah, lalu selanjutnya ini juga mengulang tahun lalu ya. Sebenarnya yang saya sampaikan slide ini sama dengan poin tahun lalu, bahwa pengisian data capaian output dilakukan secara non-kumulatif, bukan secara kumulatif. Kalau yang tahun 2020 itu kita akan mengisikan secara kumulatif ya. Kalau artinya angka yang kita inputkan adalah angka kumulatif dari awal sampai akhir. Tapi kalau 2021 dan 2022 ini kita isikannya secara non-kumulatif. Apa yang kita ketik di aplikasi Sakti adalah capaian yang ada di bulan itu saja. Misalnya ini adalah RO yang berupa dokumen, ada jumlahnya 2 dokumen ya. Di RVRO-nya sampai dengan bulan Juni 2022, RVRO-nya sudah tercapai 2 dokumen. PCRO-nya 50% sampai Juni. Nah, ketika kita menyelesaikan bulan Juli, RVRO-nya sampai dengan bulan Juli ternyata kita sudah menghasilkan 3 dokumen dan PCRO 60%. Maka data yang diinput pada bulan Juli adalah cukup 1 dokumen, kita klik 1 dokumen, kita tulis 1 dokumen dan capaiannya 10%. Maka nanti akan mengkumulasikan sejumlah yang seharusnya sudah kita dapatkan. Jadi intinya seperti itu. Apa yang kita inputkan di bulan berkenaan adalah apa yang kita capai di bulan berkenaan saja. Tidak ngikut-ngikut yang lalu-lalu. Nanti sistem akan menjumlahkan secara mandiri, secara otomatis, mengakumulasikan secara otomatis. Mekanisme perbaikan data periode setelah periode pelaporan ditutup. Ini juga sama persis dengan apa yang terjadi di tahun lalu. Di sini terlihat contoh misalnya isian data sampai dengan bulan April, itu datanya seperti ini. Januari, Februari, Maret, April, ini ada PCRO yang kumulatif. Kumulatif artinya berarti dia membawa data-data sebelumnya, dan ini pengisian non-kumulatif.
Misalnya nih, Januari operator komitmen mengisi 5%, PCRO Januari sampai dengan Januari tentu saja 5%. Terus Februari nih mengisi 15%. Maka PCRO kumulatif sampai dengan Februari adalah 5% tambah 15, yakni 20. Begitu seterusnya, ini Maret mengisi 10% jadi 30% kumulatifnya, terus April mengisi 8%, kumulatifnya jadi 38%. Nah, tapi kemudian ini simulasi ya, mungkin di periode bulan Mei itu diketahui ada PCRO kumulatif bulan Maret yang seharusnya adalah 3%, bukan 10%. Jadi pengisian ini harusnya 3%, bukan 10%. Maka kita harus menghitung ulang nih, PCRO non-kumulatif di bulan Mei, ini soal selanjutnya, PCRO non-kumulatif di bulan Mei sebesar 4%. Jadi di bulan Mei seharusnya kita kumulatifnya sudah berapa persen? Nah ini, isian data yang diharapkan itu seperti ini. Maret itu seharusnya kita mengisi 3% saja, tapi udah terlanjur diisi 10%. Padahal kita pengennya datanya seperti ini. Nah, bagaimana cara memperbaiki PCRO di bulan Mei supaya Mei kita bisa menghasilkan PCRO 35%. Padahal data sebelumnya sampai April itu sudah 38%. Artinya di Mei ini kan lebih kecil ya daripada di April bulan sebelumnya yang kita harapkan. Maka Satker bisa mengisi PCRO non-kumulatif pada bulan Mei, ya ini sebesar angka penyesuaian, ya ini minus 3%, supaya PCRO kumulatifnya menjadi 35% sesuai yang kita harapkan. Yang dilihat adalah PCRO kumulatifnya nanti untuk yang menjadi nilai IKPA take less noun-nya. Jadi ini masih sama persis dengan yang tahun lalu. Terus ini validasi input data menu realisasi kinerja, ini juga masih sama dengan kondisi misalnya PCRO kumulatif nilainya lebih dari 100%. Nanti akan ada warning bahwa isian datanya itu tidak valid. Kok bisa bahwa target kita kan cuma katakanlah satu layanan, tapi kok bisa menghasilkan lebih dari itu. Nanti akan ada warning box-nya. PCRO itu tidak boleh melebihi dari 100%. Terus yang kedua, jika RVRO kumulatif nilainya adalah lebih dari 3 kali target RO. Ini misalnya kalau pengadaan komputer misalnya 2 unit targetnya. Nah, dengan anggaran 100 juta 2 unit. Padahal dengan anggaran 100 juta sebenarnya kita bisa menghasilkan lebih dari 2 unit. Norma yang atau batasan yang diperbolehkan over dari target volume tersebut adalah 3 kali dari target awal. Yang tadinya target awalnya 2 unit, maka Bapak Ibu sekalian bisa menghasilkan atau boleh menghasilkan 3 kali 2 unit, berarti 6 unit dengan anggaran yang sama, yakni 100 juta. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian menghasilkan ternyata 10 unit dengan anggaran yang sama, itu yang tidak boleh. Akan menghasilkan notifikasi RVRO tidak boleh melebihi 3 kali target. Itu contoh simpel saja. Ini tepatnya masih sama seperti tahun lalu dan lain sebagainya ini ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, Bapak sekalian, selanjutnya ini adalah tampilan. Mungkin dari Bapak sekalian sambil buka Zoom ini juga sudah ada yang coba buka saktinya ya. Ini nggak usah dilihat ininya, ini tulisannya Sakti Hacker 24. Kalau ini usernya SITP, jadi tidak usah dilihat. Ini nanti yang di sini biasanya adalah operator komitmen, OPR, _kode Satker, _NIP-nya si operator komitmen.
kita rekam capaian output dari menu komitmen, RUH, terus di sini ada realisasi kinerja satuan kerja. Nah, di bagian pertama, di sini ini ada yang namanya parameter data untuk memilih periode program kegiatan KRO dan RU. Bapak Ibu sekalian bisa memilih masing-masing di sini mengisi parameter ini sampai ke level RO bisa, supaya di sini nanti tampil cuma satu RO saja. Tapi bisa juga kalau Bapak Ibu sekalian di sini milih satu program dan satu kegiatan atau KRO ya, supaya nanti di dalam KRO tersebut nanti bisa nampak RO yang ada di dalam. Nah, untuk operator komitmen PPK umum itu bisa melihat seluruh RO yang ada di dalam DIPA satuan kerja. Jadi punya monitoring lah ya. Tapi kalau operator komitmen yang termapping dengan PPK khusus, PPK yang misalnya cuma dibagi satu KRO atau 2 KRO gitu ya, maka dia cuma bisa melihat atau mengisi sesuai dengan porsi pembagian pagu yang sudah di-mapping dengan dirinya. Jadi yang powerful itu memang PPK umum. Terus di sini tombol kirim ini juga nanti hanya akan ada di user operator komitmen PPK umum saja. Kalau hitung otomatis ini ada semuanya di semua operator komitmen ada, tapi hanya bisa digunakan untuk yang satuannya satu layanan. Terus selanjutnya di bagian 2, di sini nanti akan menampilkan informasi terkait dengan volume target, satuannya, realisasi, dan lain sebagainya. Ini nanti nampak di sini. Yang ketiga, bagian ketiga, ini terkait dengan penambahan realisasi volume RO, terus penambahan progres capaian RO yang bersifatnya non-kumulatifnya ini diisi di sini. Nah, di sini nanti akan ada tertera referensi capaian, ini yang tadi saya maksudkan kode referensi keterangan, ada 01, 02, sampai 08, dan satu lagi 99. Nah, tapi untuk yang 99 ini mohon jangan dipilih ya, kecuali kalau memang sangat-sangat urgent dan mendesak. Tapi kita haramkanlah sementara dalam tanda kutip untuk memilih kode referensi 99 tersebut. Nah, terus di sini ada tombol tambah realisasi dan ubah realisasi. Ini adalah merupakan tombol action yang nantinya berguna untuk mengedit nilai-nilai yang sudah pernah kita masukkan. Seperti itu. Ini langkah-langkahnya yang tadi saya sebutkan, login dengan user operator komitmen, terus masuk ke RUH, komitmen RUH, realisasi kinerja, satker, terus di sini kita harus mengisi urutan ya, karena kita kan mengisi Januari, Februari, Maret. Kita harus menyelesaikan yang Januari terlebih dahulu nih. Kita isi yang Januari terlebih dahulu. Januari diisi programnya program apa dan lain sebagainya, nanti akan nampak seluruh RO yang diinginkan untuk diisi. Yang kedua, memilih RO yang akan diinput. Ini di sini diisikan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bisa mengisi sampai detail seperti ini supaya bisa kelihatan cuma satu kayak gini ya, terfilter. Atau bisa juga mengisi cuma sampai level program atau kegiatan saja supaya tampil banyak sekalian. Itu terserah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini fitur hitung otomatis ya. Contohnya, fitur hitung otomatis ini tadi ya berlaku untuk program yang depannya WA dan KRO yang depannya E, dukungan manajemen internal, dan satuannya ini ya sudah tertera. Proses ini akan melakukan perekaman data capaian kinerja dengan kriteria target satu layanan secara otomatis. Artinya kalau targetnya bukan satu layanan, misalnya 2 layanan, 3 layanan, 12 layanan, dan lain sebagainya, itu maka tidak akan bisa dihitung secara otomatis.
Tapi khusus untuk yang targetnya satu layanan, kita anjurkan ya, sangat anjurkan untuk melakukan fitur hitung otomatis supaya tidak ada kebingungan. Selanjutnya adalah merekam data capaian output-nya. Nah, di sini nih, di sini tempatnya kita melakukan perekaman capaian output non kumulatifnya, artinya yang di bulan itu berapa. Kayak di sini akan ada tanda bintang-bintangnya ya. Ini hal yang harus kita isi, wajib diisi. Lalu kita klik simpan. Mengirim data, ini ketika kita mengirim data nanti ada notifikasi. Ini yang melakukan adalah operator PPK umum ya. Klik kirim. Sebelum Anda melanjutkan proses kirim, pastikan data yang diinput sudah benar. Lanjutkan proses kirim, klik iya. Nah, kalau misalnya udah nih, sudah dikirim, klik ya. Ternyata 30 menit kemudian ada nih operator komitmen yang ngabarin, saya tadi barusan mau nginput lagi nih, atas RO ini saya revisi, atau saya perbaiki, tolong dikirim lagi dong. Nanti operator komitmen bisa melakukan kirim lagi setelah postingnya itu sudah dilakukan oleh sistem. Tapi kalau dengan selisih setengah jam itu biasanya masih belum. Nanti harus nunggu sesuai dengan yang tadi tabel waktu yang ada di slide ini. Ini monitoring pada aplikasi OMSPAN pun kita lewati. Ini monitoring di OMSPAN-nya KPPN ya. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan jadwal posting data pada aplikasi OMSPAN Bapak sekalian. Nah, dalam satu hari itu ada 6 batch, 6 plotter, 6 apa ya? 6, pokoknya 6 gelondongan, 6 batch ya. Pengiriman data capaian output ke OMSPAN dan ke menu IKPA. Apabila Satker, ini dalam hal ini operator komitmen PPK umum ya, operator komitmen PPK umum melakukan klik kirim data pada rentang pukul 21 sampai pukul 6, ini WIB ya Bapak sekalian. Nanti mohon yang bukan WIB atau satker-satker perwakilan mohon juga melihatnya harus dengan waktu Indonesia Barat ya, maaf. Ini nanti akan terposting pada pukul 6 WIB ke menu OMSPAN, ke data OMSPAN. Dan baru bisa selesai diolah menjadi nilai IKPA itu pada pukul 7. Adapun dalam periode pukul 6 sampai pukul 9, dia klik kirim, maka nanti pukul 9-nya baru terposting ke OMSPAN dan jam 10-nya baru selesai dimasak gitu seterusnya sampai pukul 22 WIB. Nah, yang harus diperhatikan berarti Bapak sekalian adalah apabila sudah batas waktu terakhir open period itu maka Bapak sekalian mohon pengirimannya paling tidak jangan melebihi dari pukul 21 waktu Indonesia Barat supaya datanya bisa segera masuk di IKPA atau pukul 20. Apakah artinya ini Bapak sekalian tidak boleh mengisi capaian output pada rentang waktu pukul 21 sampai pukul 24 WIB pada hari terakhir? Tentu saja boleh, bisa secara sistem dilakukan, cuma konsekuensinya nanti terpostingnya itu adalah hari kerja selanjutnya, ya ini di pukul 6 hari kerja selanjutnya. Apakah terhitung telat? Tadi yang saya sebutkan bahwa komponen ketepatan waktu pengiriman data capaian output itu dihitung dari klik kirim yang pertama kali oleh operator komitmen, bukan yang terakhir kali. Cuma datanya ini yang akan menjadi terlambat masuk ke IKPA. Jadi nggak bisa nih di nyusu-nyusu istilahnya, memburu-buru gitu ya. Nah, key points-nya Bapak sekalian dari semua yang sudah kita
pelajari dari awal sampai akhir. Kita sama-sama belajar, kami pun masih belajar terkait dengan capaian output ini, Bapak Ibu sekalian yang mempraktekkan. Jadi yang pertama adalah Satker harus memastikan bahwa sudah ada operator komitmen yang termapping dengan PPK umum. Kayaknya sih sudah ya. Kalau PPK umum itu pasti ada, tapi operator komitmen yang termapping dengan PPK umum silahkan dicek ya. Yang kedua adalah mohon melakukan identifikasi jumlah, jenis, dan satuan RO yang dikelola. Misalnya apa? Ada RO yang satuannya layan. Dilihat dulu layanannya itu targetnya 1 atau 12. Karena kalau tahun 2021 kemarin ternyata kami lihat banyak juga tuh Satker yang satuan RO-nya ternyata bukan satu layanan dalam 1 tahun, tapi 12 layanan dalam 1 tahun. Nah, seperti itu tidak bisa dilakukan hitung otomatis. Jadi yang hitung otomatis cuma yang targetnya 1 layanan dalam 1 tahun. Yang ketiga, lakukan pengisian data capaian output di bulan berkenaan. Intinya menyicil, mengangsur, mengisi capaian output tersebut. Nah, lalu cek kembali isian data sebelum melakukan proses kirim data. Karena ini datanya masuk ke Hotspot. Yang keempat adalah mohon melakukan pengisian data capaian output secara sekuensial atau berurutan. Tidak lompat-lompat dari bulan Januari ke bulan Maret, itu nggak bisa. Jadi dari Januari ya ke Februari dulu, setelah Februari baru ke Maret. Tapi saya yakin dengan diberlakukannya Sakti ini, Bapak Ibu sekalian, nggak bisa ngisi lompat-lompat seperti tahun lalu. Yang kelima, tadi perhatikan jadwal posting data pada aplikasi Omspan yang ini. Jadi mohon diperhatikan jadwal-jadwalnya. Ini waktunya adalah dalam zona waktu GMT plus 7 ya, waktu Indonesia Barat. Mohon diperhatikan jadwal posting data pada aplikasi Omspan. Nah, selanjutnya sudah selesai ya soal paparan capaian output. Pada kesempatan kali ini kita masih punya waktu kurang dari 1 jam untuk melakukan diskusi dan tanya jawab seputaran capaian. Tapi kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan itu malah lebih bagus ya, karena artinya Bapak sekalian sudah hebat-hebat. Silakan waktu dan tempat saya kembalikan ke MC Mbak Leli, sorry. Mbak Leli. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Mas. Selanjutnya ya ini akan ada pemaparan materi lagi terkait dengan baik, langsung saja kita diskusi dan tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian yang masih belum paham terkait dengan bimbingan. Baik. Terkait dengan bimbingan teknis capaian output ini, silakan untuk raise hand. Terima kasih Mbak, kami udah resen. Langsung aja Mas. Kami mau nanya. Silakan Pak. Siap. Kami mau nanya yang pertama, tadi langsung saya praktekin ya. Di kolom keterangan tadi kan ada pengisian ya. Tadi coba saya praktekkan di Januari, saya isi keterangan memang dia belum dilaksanakan, jadi saya isi keterangannya kegiatan memang belum dilaksanakan sehingga realisasinya 0. Apakah seperti itu model contoh di kolom keterangannya gitu Mas? Atau keterangan ini harus diisi yang baku atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dipraktekkan kan 1 RO, kemudian selesai, kemudian dikirim ya. Nah, apakah mekanismenya 1 RO selesai kirim atau nunggu semua RO terisi dulu baru dikirim? Kemudian yang ngirim kan otomatis dari operator komitmen yang terhubung dengan PPK umum ya. Terus peranan PPK umumnya apa ini? Atau hanya cukup operator komitmen saja yang input, validator atau PPK-nya tidak usah melakukan apapun. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
kan tadi ada dijelasin juga ada kode 01, 02, terus 99 itu yang tidak boleh dipakai itu terjadinya ketika kapan ya? Saya kurang begitu paham yang menginput apa namanya kode-kode yang disebutkan itu. Kemudian yang terakhir kalau nggak salah di tahun kemarin itu kan ada target gitu. Di triwulan 1 kalau nggak salah 30%, kemudian di triwulan 2 itu berapa 50 atau 60 dan seterusnya itu sehingga ada ancar-ancar supaya nilainya menjadi lebih maksimal gitu. Mungkin yang keempat ini mungkin saya lupa ingat ya, tolong diingatkan. Terima kasih Mas, itu aja. Baik, terima kasih Bapak Endis atas pertanyaannya. Jawabannya nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Andra. Silakan Bapak Andra. Dan nanti juga akan ditambahi oleh Ibu Utami. Silakan. Baik. Sorry ya, kelihatan. Baik, terima kasih sekali, memang super sekali nih ke Pak Andis. Bertanya ini sangat kompleks dan langsung menyentuh ke praktiknya. Yang pertama adalah terkait dengan kolom keterangan pengisian tadi bisa diisi kegiatan belum dilaksanakan. Apakah boleh seperti itu? Tentu saja boleh. Jadi Bapak sekalian, kolom keterangan itu tidak ada, kami tidak menetapkan bagaimana bakunya kolom keterangan itu diisi itu seperti apa, itu tidak. Nah, kolom keterangan itu berguna untuk ya intinya menjelaskan kenapa PCRO-nya itu tercapainya baru sekian misalnya, atau sudah tercapai seluruhnya. Jadi tidak ada kalimat-kalimat tertentu yang bagus. Maka dari itu, Bapak sekalian, mulai 2021 kemarin kita itu memfasilitasi kode referensi keterangan yang 01, 02, 03 sampai 08 dan 99 itu gunanya untuk mengisikan secara otomatis kode keterangan yang ada di dalam situ. Misalnya nih, tadi mungkin terlewat ya. Ini saya share screen lagi soal kode referensi keterangan. Nah, ini dia. Nah, di sini nih ya Bapak sekalian. Ini kode referensi keterangan ada di sini nih. 01, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7. Memang seperti ini model. 8 dulu baru 7. Kode referensi keterangan 01 itu isinya, keterangannya adalah adanya efisiensi anggaran. Itu terjadi dalam hal capaian kinerja itu lebih besar daripada penyerapan anggaran yang terjadi. Katakanlah penyerapan anggaran dalam RO tersebut itu baru 50%. Tapi PCRO-nya ternyata sudah 80%. Selisih PCRO dan penyerapan anggaran itu lebih dari 20%. Untuk RO yang biasa ini ya. Maka Bapak sekalian dapat memilih 3 kode referensi keterangan ini. Ada 01, 02, 03. Yang 01 itu kenapa? Karena adanya efisiensi anggaran. Maka dari itu PCRO-nya sudah besar, tapi artinya kita sudah bisa mengklaim bahwa kita sudah memenuhi atau mencapai target yang kita tentukan dengan penyerapan anggaran yang minimum. Jadi efisien gitu, ada efisiensi anggaran. Terus yang kedua, pilihannya mungkin kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangannya belum dilakukan. Misalnya ini adalah proses yang biasanya dibayarkan dengan UP atau TUP. Gitu. Kan tahun ini kita masih menggunakan TUP seperti tahun lalu ya, TUP untuk belanja operasional. Katakanlah misalnya ada kegiatan sosialisasi atau kegiatan kegiatan latihan di lapangan dan lain sebagainya yang itu dibayarkan menggunakan UP atau TUP. Memang pada
kenyataannya sudah dibayarkan, tapi yang namanya UP atau TUP itu selama belum diajukan SPM GU atau SPM PTUP-nya ke KPPN, maka belum membebani DIPA Bapak-Ibu sekalian, sehingga ini lebih cocok ke kode referensi keterangan nomor 2. Kegiatannya sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan karena masih dalam proses, artinya proses pengajuan ganti uang atau pertanggungjawaban. Yang ketiga, kemungkinan ketiganya adalah alokasi anggarannya memang terlalu besar. Kita sudah mengalokasikan 1 miliar, tapi ternyata kegiatannya cuma butuh 700 juta. Sehingga ketika kita sudah merealisasikan 700 juta, RO layanan target RO-nya sudah tercapai, target volumenya sudah tercapai, tapi masih ada sisa 300 juta. Nah, kita isi kode referensi keterangan. Tentu saja Bapak sekalian bisa mengisi kode referensi keterangan ini apabila selisih atau gap antara PCRO dan PPA ini itu lebih dari ketentuan yang tertera. Ini 20% atau 5% untuk yang PN, yang prioritas nasional. Terus yang selanjutnya 456 ini kurang lebih juga sama. Bedanya 4, 5, 6, dan 8 ini terjadi atau hanya bisa diisi apabila capaian kinerjanya itu yang justru terlalu rendah. Misalnya penyerapan anggarannya sudah besar kok belum ada realisasi kinerjanya. Nah, ini bisa diisi dengan kode referensi keterangan 4, 5, 6, 8. Tentu saja Bapak sekalian bisa secara sistem mengisi 99 mau menjelaskan secara detail. Tapi sebenarnya tidak perlu dijelaskan detail pun sebenarnya kebanyakan sudah tercantum dalam 4 alasan yang ada. Katakanlah misalnya atas suatu pekerjaan kontraktual itu ada pembayaran uang muka. Yang namanya uang muka itu, misalnya kan kita bayar tapi belum ada prestasinya. Nah, belum ada prestasinya itu tentu saja belum ada realisasi kinerja yang kita hasilkan. Volume RO-nya belum ada, tapi duit sudah keluar. Misalnya uang muka biasanya 20% loh, atau 15%. Ya, gede berapa miliar. Tapi belum ada barangnya sama sekali, unitnya belum ada. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Sudah kita jelaskan dengan adanya pembayaran uang muka pekerjaan, sementara pekerjaan itu belum atau baru mulai dilakukan. Terus ada juga nih terkait dengan tidak atau belum dilakukannya revisi penyesuaian target output, sudah mungkin dilakukan ya, karena target volume RO ini bukan hal yang saklek, dia bisa direvisi. Misalnya memang tadinya di POK targetnya 10 unit barang, tapi ternyata kita ingin melakukan revisi hanya sekitar 5 unit barang. Tapi kelupaan nih, atau mungkin memang masih ditunda revisinya karena masih nunggu plotter revisi selanjutnya. Itu nanti bisa mengisi kode 0 dan lain sebagainya. 08 ini juga sering terjadi di rekan-rekan KPPN Jakarta, mitra KPPN Jakarta 1, ya ini pembayaran tunggakan atau atas tagihan di tahun lalu. Saya di 31 Desember sampai kemarin itu ada yang sudah BAST, tapi ternyata SPM-nya lewat dari LLAT. Jadinya SPM-nya nggak bisa diajukan ke KPPN. Maka dari itu jadinya nunggak nih pembayaran kita. Akhirnya dengan DIPA 2022 kita keluarkan sejumlah uang untuk membayarkan yang pekerjaan yang BAST di 2021 tanpa menghasilkan barang apa-apa yang ada di tahun 2020 karena sudah didapatkan dari kinerja tahun 2020. Nah, terus untuk yang referensi 07 dan 99 itu hanya dimungkinkan apabila kriterianya ini adalah PCRO-nya sudah 100% dan RO-nya atau realisasi volume atas RO lebih rendah dari target. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan penjelasan tadi. Kapan kode 01, 02, 09 terjadinya kapan saja. Terus ada pertanyaan juga untuk apakah pengisiannya itu 1 RO selesai diisi langsung kirim,
Terus atau nunggu semua RO terisi dulu baru kirim. Jadi pengiriman data capaian output ini dilakukan tidak dicicil satu RO kirim, tapi harus seluruh RO terisi dulu baru bisa klik kirim. Terus apa peran user PPK dalam pengisian ini? Di Sakti ini secara sistem user validator atau user PPK itu tidak ada bagian untuk melakukan validasi atas RO-nya. Jadi semuanya murni dilakukan dari user operator komitmen saja. Pengisiannya dilakukan dari operator komitmen, terus pengiriman datanya juga dilakukan dari operator komitmen. Apabila ada penyesuaian juga dilakukan dari operator komitmen. Adapun PPK umum, user PPK umum secara sistem di Sakti tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau secara administrasi atau secara formil material mungkin kan mereka ikut rapat dan lain sebagainya untuk menentukan berapa besaran-besaran yang harus diisi oleh operator komitmen. Paling itu saja. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan target PCRO ini bagaimana? Di tahun 2021 lalu target PCRO itu sama dengan atau mirip lah ya dengan target penyerapan anggarannya. Ini 15% triwulan 1, 40% triwulan 2, terus berapa? 60% triwulan 3 sama 100% di triwulan 4. Itu 2021. Tapi 2022 ini karena target penyerapan anggarannya itu formulanya sudah berbeda, maka target PCRO triwulanan itu juga mengikuti target penyerapan anggaran triwulanan 1, yang mana target penyerapan anggaran triwulanan oleh satuan kerja, Bapak sekalian, itu berbeda-beda antar satuan kerja. Karena Bapak sekalian kan harus menghitung dulu nih, jenis belanja 51 berapa, 52 berapa, 53 berapa, baru diperhitungkan, nanti ketemu angkanya, targetnya di triwulan 1 berapa, triwulan 2 berapa, triwulan 3 berapa. Jadi kita tidak bisa men-state triwulan 1 15% itu nggak bisa. Jadi Bapak sekalian harus menghitung secara mandiri kalau mau melakukan mengetahui target penyerapan anggaran setiap triwulan. Itu sudah kita jelaskan waktu sosialisasi IPA kemarin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pertanyaan dari Pak Andis. Mungkin Mbak Tami ada ingin menambahkan? Baik, Mas Andra. Jadi sebenarnya yang pertama tadi masalah keterangan ya. Untuk keterangan sendiri, ketika gap-nya itu masih di bawah 20% untuk RO yang biasa, tetapi untuk RO yang prioritas nasional ya, yang ketika masih di bawah 5%, maka untuk keterangan sebenarnya tidak diisi pun tidak masalah ya, karena kurang dari karena tidak gap-nya masih bisa diterima. Tetapi nanti di strip aja keterangannya. Keterangannya bisa di strip. Tetapi untuk yang ada gap-nya yang lebih dari 20% itu memang wajib diisi dengan mengisi dulu kode. Dengan mengisi kode apakah itu 01, 02, 03 dan nantinya jangan sampai memilih kode 99 karena itu dipastikan tidak terkonfirmasi gitu. Nah, kemudian silakan nanti diisikan sedetail-detailnya, misalnya sudah ada misalnya sudah melakukan serah terima barang tetapi belum diajukan SPM-nya, otomatis kan ada gap nih antara output dengan finansial secara volume output dengan finansial yang dibayarkan. Nah, contohnya seperti itu, Pak Endis. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami tambahkan. Baik, terima kasih atas jawabannya para narasumber ini. Selanjutnya mungkin dari Mbak Lita ya. Ada 2 yang raise hand. Silakan Mbak, apa yang mau ditanyakan?
Ya, terima kasih. Sebelumnya maaf tidak menyalakan kamera karena sedang hujan, jadi sinyalnya kurang bagus. Saya menanyakan ini, Bu, terkait program ProPN. Kita sudah otomatis di sistemnya yang program PN tuh dia sudah bisa mendeteksi yang PN yang mana yang enggak yang mana, atau kita harus checklist lagi, karena saya lihat di aplikasi Sakti ada kolom PN, apa kita perlu checklist atau dia nanti otomatis ya, Bu? Itu aja, terima kasih, Bu. Oke, Mbak. Jadi untuk program PN ini, sepengetahuan kami lewat sosialisasi yang kemarin disampaikan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran bahwa sudah otomatis tertagging, artinya ditandai yang mana ROPN, yang mana yang enggak. Jadi kalau bukan ROPN nanti enggak ada tandanya. Kalau yang ROPN itu nanti ada otomatis sudah ditandai dari pusat, bukan Satker yang menandai sendiri. Tapi nanti coba saya konfirmasi ulang soal apakah Satker boleh men-tagging RO-nya sendiri menjadi ROPN. Tapi sepertinya sih enggak ya. Ini dari Mbak Tami ada tambahan? Jadi untuk yang apakah itu RUPN atau tidak itu sudah ini Mas Andra, sudah terdeteksi pada saat pengisian capaian outputnya. Jadi Satker tidak usah men-tagging karena di situ sudah ada. Nah ini ada tambahan dari Mas Elis bahwa KRU-nya biasanya diawali dari huruf R ya. RAF, RCF, dan lain sebagainya. Biasanya yang PN. Mungkin itu, Bu Lita ada tanggapan? Saya belum, karena saya belum coba, belum praktek, jadi belum ada tanggapan, Mas Andra. Nanti mungkin nanti. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Bapak Windu ya. Silakan Bapak. Bu Reni dulu. Bu Reni dulu. Ya. Baik, terima kasih. Gimana, Bu? Mohon maaf Pak, karena tadinya Mbak Reni duluan yang raise hand. Silakan Mbak Reni. Oh iya, silakan. Mohon maaf ya Pak ya. Selamat sore, terima kasih moderator. Terima kasih sebelumnya atas pemaparannya Pak Andra dan Bu Utami atas penjelasannya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk tidak menyalakan video dikarenakan sinyal yang kurang bagus. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi berdasarkan pertanyaan yang sebelumnya saya ajukan melalui chat, saya sebagai PPK umum di Satker Sekretariat Jenderal, jadi ketika ingin melakukan penginputan caput itu dilakukan melalui operator PPK umum, begitu ya, Mas Andra. Kedua, jika ada satu RO yang di mapping ke dua PPK di biro yang berbeda, apakah tadi kriteria alasan itu bisa dipilih lebih dari satu alasan ya? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih, mohon penjelasannya. Terima kasih. Yang pertama, PPK umum di Setjen ya, seperti ini. Yang melakukan penginputan itu memang di di Sakti adalah user operator komitmen PPK umum yang bertaut dengan PPK. Berarti bukan user PPK umum itu sendiri yang bisa melakukan pengisian capaian, tapi operator komitmen. Itu sudah jelas ya. Yang mana operator komitmennya ini, kalau dia operator komitmen dari PPK umum, maka dia bisa mengisi semua RO yang ada di dalam DIPA Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau operator komitmen yang termapping dengan PPK khusus, maka RO yang nampak atau yang bisa diisi, itu maka RO yang termapping dengan PPK khusus tersebut. Lalu bagaimana jika ada satu RO, tapi
di mapping ke 2 PPK. Artinya berarti kan misalnya satu RO itu terdiri dari banyak akun ini ke PPK X dan akun di bawahnya ke PPK Y. Atas hal tersebut, apakah bisa diisi dengan 2 alasan gitu tadi ya, 2 keterangan? Sebenarnya tentu saja nggak bisa, karena satu RO itu merupakan satu baris data saja. Kalau yang mengisi misalnya operator PPK si X, terus sudah diisi capaiannya, terus si operator Y masuk nih, mau ngisi lagi. Itu ya bisa, tapi yang akan terbaca nantinya, yang terbawa datanya, yang terkirim, itu adalah yang ngisi paling akhir. Misalnya nih, operator PPK X tadi udah ngisi PCRO sebesar 8% katakanlah di Januari. Sudah oke, dia lanjut Februari dan sebagainya, tutup, tidur. Terus PPK Y masuk lagi nih karena dia punya akses yang sama, atau PPK umum lah katakanlah, punya akses yang sama juga atas RO tersebut. Dia melihat nih Januari kok diisi 8%, harusnya kan 9% misalnya. Terus dia edit tuh 9%. Nah, nanti data yang 9% inilah yang akan terposting ke Omspan dan akan menjadi perhitungan IPA. Nah, maka dari itu, apabila ada satu RO yang termapping ke 2 PPK, mohon ini dimusyawarahkan terlebih dahulu, disepakati di bulan berkenaan, itu mau ngisi berapa dan siapa yang mengisi, supaya jelas nih, tidak saling lempar-lemparan dan tidak saling klaim-klaiman gitu. Siapa yang mengisi. Boleh salah satu operator komitmen saja, atau mungkin PPK umum juga, operator PPK umum juga bisa melakukan pengisian seperti itu. Yang penting musyawarah untuk mufakat. Mungkin dari Mbak Tami ada tambahan. Oke. Baik, Mas Andra. Jadi benar ya yang dijelaskan oleh Mas Andra. Ketika ternyata dalam satu RO tersebut ada beberapa PPK yang membawahi, maka yang perlu diperhatikan itu memang dibutuhkan koordinasi ya. Dibutuhkan koordinasi karena data yang dipakai sebelum dikirimkan oleh operator PPK umum itu data yang dipakai adalah data yang terakhir. Misalnya operator dalam satu RO itu ada 3 PPK, 3 operator. Operator A mengisi 9%, operator B mengisi 10%, operator C mengisi diganti 7%. Nah, ini mohon nanti kehati-hatiannya, mungkin bisa koordinasi ketika satu RO membawahi beberapa operator, itu kumulatifnya berapa gitu, kemudian diisikan, karena level pada capaian output ini adalah levelnya level sampai level RO. Jadi mohon diperhatikan itu. Jadi mungkin itu saja nggih. Bu Reni, ada tanggapan Ibu Reni? Terima kasih Bu Utami, sudah jelas Bu. Terima kasih Pak Andra atas penjelasannya. Baik, terima kasih kepada Bu Reni. Selanjutnya dari Bapak Windu, Pak. Silakan Pak untuk menanyakan hal yang ingin ditanyakan. Baik Bu, terima kasih. Mohon izin Bu Sri Utami, mohon izin Pak Andra. Perkenalkan saya Windu dari Bakti. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya Pak yang Bu yang ingin saya sampaikan, karena tadi beberapa kali saya mengalami putus sinyal ini, jadi mungkin beberapa slide yang Pak Andra sampaikan tidak tersampaikan oleh saya. Yang pertama ini Pak, di Bakti kan memang PPK-nya ada banyak nih. Terus dalam pengisian capaian output ini kan tadi sempat disampaikan bisa dilakukan di bulan berkenaan. Artinya PPK bisa saja melakukan penginputan di awal. Nah, pertanyaan saya Pak, kalau dari PPK yang umum, apakah proses pengirimannya bisa dilakukan di saat itu juga atau menunggu secara kumulatif seluruhnya terisi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan disampaikan masalah gap.
memang kalau di BLU ini kan realisasinya kan tergantung dengan pengesahan yang dilakukan setiap bulannya atau periode tertentu. Nah, kadang kami mengalami itu gap-nya terlalu tinggi antara realisasi yang terrecord di OMSPAN dengan target RO yang disampaikan teman-teman PPK. Nah, itu pertanyaan apakah bisa tetap terkirim atau tidak, Pak Andra, Bu Tami. Mungkin itu aja, Bu. Pak, Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Windu atas pertanyaannya. Aktif. Memang PPK-nya banyak ya, tapi yang KPPN itu cuma yang RM aja dia yang sering berhubungan ke KPPN. Tapi nggak apa-apa, ini bagus sekali pertanyaannya. Dalam pengisian caput PPK ini bisa dilakukan di bulan berkenaan memang betul. Jadi mulai di April ini katakanlah kita sudah bisa mengisi capaian output bulan April mulai di tanggal ini, sekarang sudah bisa. Tidak harus menunggu bulan Mei. Nah, dari operator PPK umum, proses pengirimannya bagaimana? Apakah dilakukan saat itu juga atau menunggu secara kumulatif terus? Seperti tadi sudah saya sampaikan juga, mungkin tidak tersimak ya, bahwa proses kirimnya itu harus menunggu dalam 1 bulan itu RO-nya terisi semua oleh semua operator komitmen. Jadi misalnya kita ngisi nih bulan April nih, bulan April ngisi 1 RO, kita cicil isi. Terus operator komitmen PPK umum masuk ke bulan April, terus klik kirim data. Itu sepertinya nanti ada warning bahwa RO belum terisi sepenuhnya. Tapi kalaupun itu bisa terkirim, maka nanti data yang terinput atau terposting ke perhitungan IPA menjadi tidak valid atau karena secara parsial saja, tidak secara. Maka dari itu saya sarankan mohon diisi semuanya dulu dalam 1 bulan itu. Kalau April berarti isi semua April, baru operator komitmen atas PPK umum tersebut melakukan kirim. Karena itu sepertinya sih yang saya lihat kemarin dari demonstrasinya maksudnya demonstrasi demo yang di depan istana ya, dari praktek yang dilakukan oleh rekan-rekan di SITP kemarin bahwa tombol kirimnya itu baru bisa dilakukan klik kirim ketika semua RO pada bulan berkenaan itu sudah diisi, sudah mengisi bulan berkenaan. Terus yang kedua, karena di BLU, yakni BLU memang realisasinya tergantung pengesahan ya, yang mana ini dilakukannya triwulanan, lama sekali periodenya. Realisasi di BLU tergantung pengesahan di BLU dan mengalami gap yang tinggi. Apakah bisa tetap terkirim atau tidak? Jawabannya tentu saja tetap bisa terkirim. Ke sistem OMSPAN bisa tetap terkirim. Asalkan itu tadi, Bapak sekalian, sudah mengisi RO di bulan berkenaan, semuanya sudah diisi, lalu klik kirim. Walaupun gap-nya tinggi, itu bisa tetap dikirim, asalkan yang pertama diisi, yang kedua mengisi kode referensi keterangan yang tadi sudah saya jelaskan di awal, waktu menjawab pertanyaan dari Pak Andis ya. Ya ini misalnya gap atau antara penyerapan anggaran dengan PCRO-nya itu ternyata lebih tinggi penyerapan anggarannya. PCRO-nya masih rendah. Itu kenapa? Maka Bapak sekalian harus mengisi kode referensi keterangan. Kalau BLU, kebanyakan berarti harus mengisi ini, Bapak. Saya izin share ya. Kalau BLU berarti pengisiannya ini kebanyakan yang ini kegiatannya sudah dilaksanakan, namun proses pertanggungjawaban keuangannya belum dilakukan atau masih dalam proses. Biasanya capaian kinerjanya di BLU itu sudah tinggi, tapi penyerapan anggarannya terbacanya masih rendah karena belum dilakukan pengesahan triwulanan gitu ya. Jadi gap-nya lebih dari 20%. Ini nanti mohon diisi yang kode referensi 02. Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangannya belum dilakukan. Hal yang sama terjadi juga untuk yang UP maupun TUP. Mungkin itu ya, sudah 2 pertanyaan itu
dari Mbak Tami mungkin ada tambahan. Cukup Mas Andra. Jadi Pak Windu gimana tanggapannya Pak Windu? Makasih Bu Tami, cukup jelas Pak Andra, makasih banyak. Baik, pertanyaan terakhir ya dari Bapak Abdul Razak. Silakan Bapak. Mohon izin dengan Bapak Abdul Razak. Mohon izin Pak, itu di mute-nya di on-kan dulu Pak. Ya. Jadi Bu, untuk ini mengisi apa bukti dokumen itu apa Bu ya? Terima kasih. Bukti dokumen apa Pak maksudnya Pak? Di mana? Bagian Di Mohon izin Pak Abdul Rojak, apakah sudah ini ya, sudah menginput sekarang ya, sudah proses input? Siap. Nah, mohon izin pada mohon izin Pak Abdul Rojak tidak terdengar. Untuk bukti dokumen itu di siapa Bu? Baik, di apa namanya di isian di capaian output ada bukti dokumen ya. Ya, Jadi ketika memang sudah ada realisasinya, nanti silakan ditulis bukti dokumennya tuh SP2D. Siap. Atau enggak SPM, itu tidak masalah. Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya Bapak. Mohon izin sekali lagi narasumber. Ini ada pertanyaan dari KBRI. Ibu mohon izin bertanya, apakah operator PPK berbeda dengan validator? Apabila belum ada, bagaimana cara mengusulkan operator PPK? Baik, nanti pertanyaan akan dijawab oleh Pak Andra dan ditambahkan dengan Pak Bu Utami. Oke, operator komitmen itu umumnya sudah ada biasanya. Coba cek. Kalau perwakilan biasanya mendaftarkannya, kalau secara mungkin ganti ya orangnya. Coba cek di usernya BPKRT itu biasanya ada menu komitmen. Nah, biasanya di menu komitmen tersebut itu ada menu RUH lalu realisasi kinerja. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian juga bisa mengecek dari user admin Sakti Satker masing-masing. Di user admin Sakti Satker. Mohon maaf saya mute dulu ya. Pak, saya naruh tas dulu ya Pak. Saya tasnya 3. Mohon izin saya lanjutkan. Jadi untuk rekan-rekan di semua Satker itu dapat mengecek yang mana operator komitmen itu dari user admin Sakti Satuan Kerja. Silakan login ke user admin misalnya ya. Itu ada menu administrasi, terus masuk ke admin, terus pengelolaan pengguna. Nah, di dalam situ akan nampak tuh tabel daftar-daftar user Sakti yang ada di Satker Bapak Ibu sekalian. Nanti diklik satu misalnya ya, nanti di sebelah kanan bawah itu ada role. Bagian role itu akan tertulis apakah dia operator komitmen atau bukan. Nah, apakah itu operator komitmen PPK umum atau bukannya? Kalau yang Satker dengan PPK cuma satu PPK dalam satu Satker, itu pasti dia PPK umum. Jadi tidak perlu overthinking ya. Jadi pasti bisa ngisi RO. Tapi kalau yang dalam tanda kutip bisa overthinking itu yang PPK-nya banyak. Apakah saya
operator PPK umum, nah itu silakan dilihat saudara itu termapping ke PPK siapa, namanya siapa, dan mohon dilihat apakah di tabel pejabat tercentang sebagai PPK umum atau bukan PPK. Kalau iya, berarti dengan itu sudah PPK operator PPK umum yang bisa melakukan pembuktian. Seperti itu. Baik, jadi ini Mbak Aprilia ya. Jadi ini khusus untuk Satker perwakilan luar negeri, ini kan PPK-nya cuma 1. Di sini yang dimaksud operator PPK itu adalah dalam capaian output ini adalah operator komitmen yang nantinya bisa merekamkan data capaian output. Jadi untuk Satker perwakilan semuanya sudah mempunyai operator komitmen. Monggo, karena yang bisa merekam data capaian output ini adalah operator komitmen. Operator komitmen ini adalah kalau kata lainnya itu operatornya PPK gitu. Jadi mungkin mungkin di sini itu operator PPK itu yang mana gitu. Jadi operator PPK di sini maksudnya adalah operator komitmen Mbak Aprilia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Andra dan Ibu Utami. Mohon izin bertanya, pelaporan capaian output di bulan April, apakah data yang diinput adalah data kumulatif bulan Januari sampai dengan Maret? Dari KBRI juga. Silakan dijawab oleh para narasumber yang luar biasa ini, Pak Andra dan Ibu Utami. Silakan. Ya, dari KBRI Bukares ya. Jadi untuk pelaporan capaian output di bulan April ini, data yang diinput adalah ya data dari Januari sampai Maret, tapi diinputnya tidak secara kumulatif, secara non kumulatif. Bapak atau Ibu silahkan masuk dulu ke menunya, pilih dulu bulannya, misalnya bulan Januari nih. Nah, di Januari silakan diisi dulu berapa capaian outputnya, misalnya 8% atau 5% Januari. Terus setelahnya simpan, masuk lagi ke bulan Februari. Februari diisi, misalnya capaian di bulan Februari sampai dengan bulan Februari kita sudah bisa menghasilkan 15%. 15% itu ditelaah dulu. Ini 15% kumulatif sejak Januari atau cuma Februari saja sudah 15%. Kalau 15% ini sudah kumulatif, artinya ini sudah masuk angka yang kita input di bulan Januari. Berarti angka yang diinput di bulan Februari adalah 15% dikurangi apa yang kita input di bulan Januari, yakni 5%. Berarti 10% yang diinput di Februari. Jadi pengisiannya itu adalah angka non-kumulatif. Adapun yang bertanggung jawab mengkumulatifkan atau menghitung secara kumulatif itu nanti sistem akan menghitung sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan mengisi angka kumulatifnya ya di capaian output. Takutnya kelirunya di situ. Nanti kalau diisi angka kumulatifnya, Bapak Ibu sekalian mungkin nanti di bulan Mei sudah sampai 100%, jangan-jangan malah. Karena yang diisi angka kumulatifnya. Karena ini dari bulan ke bulan akan menjumlah secara otomatis. Itu rekan-rekan dari Bukares, silakan. Nanti dipelajari ulang slide-nya dan bahan materi yang kami share. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Andra. Sebelum kami akhiri acara bimbingan teknis capaian output tahun anggaran 2022, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absen, mohon untuk diisi terlebih dahulu. Formnya sudah kami kirim lewat chat, bisa dicek, dan untuk materinya akan kami kirimkan setelah acara. Sudah dikirimkan langsung oleh Pak Andra, siap. Baik, terima kasih atas pengirimannya Pak Andra. Selanjutnya akan kami tutup ya Bapak Ibu sekalian.
Saya sebagai MC mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tami, Pak Andra. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Andra, Bu Tami. Izin Pak Andra kalau boleh paparan ininya Pak, materinya. Sudah saya share di kolom chat. Putri. Udah. Coba cek di kolom chat. Terima kasih Pak Andra. Jangan lupa isi daftar hadir ya. Terima kasih Bapak. Yang mau ngisi hari Minggu boleh. Capaian output bisa diisi hari kerja maupun hari. Aku hari ini lagi berantakan, Bang. Lagi not good feeling aku. Nanti materinya akan saya susulkan di grup Cekuan ya. Kalau yang juknisnya sudah, saya pastikan sudah di-share ya. Aku bajunya mau warna apa? Mas, habis diisi itu kode referensinya 00 itu apa maksudnya? Ya berarti itu tidak ada gap, langsung bisa itu aman. 00 itu aman gitu ya? Oke, betul. Oke. Pak Andra, mau konfirmasi Pak Andra. Kalau yang cabut layanan itu, kalau diisi pakai otomatis tuh langsung keisi target outputnya di Januari ya? Iya, di Januari. Tergantung Bapak milih periodenya di Januari. Oh. Kalau di Januari, terus klik hitung otomatis nanti keisi di Januari. Langsung untuk ngisi Januari. Februarinya berarti ubah dulu periode ke Februari. Baru tapi bisa klik otomatis nggak nambah lagi kan? Iya, outputnya. Otomatis. Oh iya. Tapi nggak nambah lagi outputnya kan Pak? Karena cuma satu. Ya output nggak akan nggak nambah. Ya, sesuai target ya. Baik. Ya, siap. Makasih baik Pak. Pak Andra, sebelum tutup Pak Andra. Pak Andra. Ya, gimana Pak Iman? Ya, Pak Andra, ini kan apa namanya baru dibuka oleh hari ini itu untuk pengisian ya. Sementara kita harus ngisi Januari, Februari, Maret gitu. Apakah itu batas waktunya itu tetap tanggal 10 Pak Andra? Tanggal 21 April untuk penginputan Januari, Februari, Maret. Oh oke. Kalau untuk Aprilnya? Aprilnya tetap 5 hari kerja. Jadi April Bapak nanti bisa mulai mengisi April hari ini, asalkan yang Januari, Februari, Maret sudah terisi, dan batas akhirnya itu 5 hari kerja setelah bulan April, ya ini tanggal 10 Mei. Baik. Itu ya. Jadi batas akhir untuk Januari, Februari, Maret itu tanggal 21 April, dan harus urut Januari, Februari, Maret ya Pak ya? Ya, mengisinya harus urut. Baik, terima kasih Pak Andra. Siap. Sampai close period itu sampai akhir bulan Mas ya? Sebenarnya masih diterima juga ya sampai akhir bulan ini. Masih diterima asalkan bersurat dulu ke KPPN kalau misalnya udah telat. Dan nanti nilai IKPA-nya kena Pak Endis kalau iya karena kan ketepatan waktu 30% sendiri. Oh, kena di 30% itu ya. Iya, betul. Mas Andra, Mas Andra. Kalau Mas Andra izin. Dari Kodim Barat, Pak Andra. Tak kira udah bertanya. Malah tanya. Pak Andra izin bertanya Pak Andra. Oke, gimana? Pak, kalau Januari kan ada pengeluaran cuma belanja pegawai Pak Andra. Untuk kegiatan yang lain, dapat outputnya berarti masih nol atau gimana Pak Andra? Ya itu tergantung Bapak apakah dari kegiatan lain sudah melaksanakan atau belum. Kalau sudah belum, melaksanakan, kalau belum ya masih nol berarti. Ya, stop. Terus gini Pak Andra, sama bulan Januari itu masih nol. Lanjut di bulan Februari udah isinya, udah ada penarikan. Terus di bulan Maretnya tidak ada penarikan? Bulan Maretnya berarti nol lagi kalau nggak ada kegiatan lagi. Di bulan Maret. Oh, siap. Berarti tergantung penarikan realisasinya Pak Andra ya? Bukan tergantung penarikan kalau capaian output. Itu tergantung kapan dilakukan kegiatannya itu sebenarnya. Kapan dilakukan? Bukan dari realisasi. Bukan realisasinya. Bisa jadi realisasinya di Februari, tapi kegiatannya dilakukan di Januari. Mas Andra. Oh, gitu. Siap. Mengerti Pak Andra. Terima kasih Pak Andra informasinya. Terima kasih. Mas Andra. Mas Andra. Iya, gimana?
Satu-satu. Mas Andra, kan kita waktu di SAS itu untuk kolom keterangan, kalau misalnya sudah ada kegiatan itu kan katanya dulu itu harus diisi ya. Misalnya ini ada berapa elemen yang udah terrealisasi. Diisi waktu itu misalnya kegiatan ABCD yang telah terlaksana di bulan tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Kalau untuk sekarang apa masih seperti itu, Pas? Maksudnya gimana? Ya, pada prinsipnya sama aja sih. Waktu di SAS tuh saya tuh mengisinya misalnya kegiatannya sudah terlaksana, nanti keterangannya itu kegiatan apa yang sudah terlaksana. Misalnya kegiatan seminar A atau apa gitu dimasukin ke dalam keterangan. Seperti itu. Nanti apakah di Sakti itu akan seperti itu lagi apa enggak gitu loh, Mas? Soalnya itu memang panjang ya, karena harus disebutin kegiatan apa yang sudah terlaksana, seperti itu, Mas. Kalau di Smart mungkin kayaknya harus mengisi mengisi keterangannya. Tapi kalau di Sakti, yang mana ini untuk penilaian IKPA, keterangannya itu seperlunya saja, tidak harus menyebutkan. Aja, tidak perlu panjang, misalnya kegiatan apa yang sudah terlaksana, tidak perlu ya, Mas. Tidak perlu, tidak memvalidasi sampai. Siap. Untuk pengaturan gap-nya itu di mana ya, Mas? Jadi kita udah isi PCRO dan RF-nya udah kita isi, baru kelihatan itu ada gap-nya ya, Mas. Itu kelihatannya di mana nanti gap-nya? Kelihatannya di mana gap? Apa di kolom ini? Di kolomnya. Di kolomnya ada. Oh, siap. Soalnya di SAS kan kelihatan ada tulisan gap-nya gitu ya, Mas. Ya. Cuman kalau di Sakti kan nggak tahu nih gap-nya di kayak seperti apa gitu. Coba dulu, nanti kelihatan. Tapi jangan dicoba untuk jadi gap gitu. Jangan. Oh, jadi ada ya, Mas ya tapi setelah diisi kan VCRO sama RFRO-nya itu ya, Mas. Oke, Mas Andra, izin Mas mau tanya sedikit, Mas. Ya, siap. Oke, Mas. Jadi begini, kebetulan kan saya ini ada di Biro SDM ya, Kementerian Luar Negeri. Nah, setelah saya cek tadi, ternyata itu volumenya bukan satu layanan. Harusnya kan memang layanan internal. Tapi setelah saya tadi cek di Sakti, dia munculnya adalah jumlah pegawai, 3247 orang. Itu volumenya. Sedangkan kalau pada prakteknya kan, kita tidak mungkin ngitung per orang, misalnya dapat layanan kenaikan pangkat satu orang. Soalnya kan satu orang bisa dapat beberapa layanan sebenarnya dari Biro SDM nih. Kalau misalnya terus akhirnya saya cuma bagi 12 aja boleh nggak, Mas? Karena kan susah juga tuh kalau misalnya ini takutnya nanti malah jadinya terlalu besar nggak jumlah volumenya. Oke. Kalau itu tergantung rekan-rekan di penganggarannya biasanya menyantumkannya apa. Tapi secara sistem sih boleh-boleh saja mau dibagi 12. Asal pas ya orangnya. Iya, soalnya itu waktu penganggaran sih diasumsikan itu adalah jumlah seluruh pegawai Kemlu gitu. Tapi kan kalau pada praktiknya kan tidak mungkin satu orang hanya mendapat satu jenis layanan dari Biro SDM kan gitu kan. Jadi kan kita bagi 12 saja kali jadinya untuk volumenya yang Mas ya. Apa ya? Lebih itu berarti sebenarnya target volumenya kurang tepat kalau pegawai. Mungkin memang harusnya layanan karena produk yang dihasilkan layanan. Mungkin nanti yang di periode selanjutnya kita perbaiki. Bisa diperbaiki. Siap. Oke, terima kasih Mas. Mas Andra, dikit Mas Andra, izin tanya. Ya Pak. Ya ini kalau misalkan untuk bukti dokumennya itu di Saktinya itu kan diisi nomor SP2D atau nomor SPM-nya kan ya. Bagaimana dengan kami dari yang perwakilan yang revolvingnya itu per 3 bulan, yang nilai SP2 dan SPM-nya itu kita lakuin per 3 bulan. Bagaimana tuh nomor? Ya Kak, apabila di perwakilan memang belum mengajukan SPM revolving, ya tidak perlu diisi Pak. Kan memang realisasinya belum ada. Ya kan tapi kan itu kalau untuk realisasi anggaran mungkin kita belum di revolvingkan, tapi kan kalau kinerja kita misalkan udah dilakuin dan laporan itu kan untuk di Sakti itu per 3 bulan. Berarti kalau untuk nomor buktinya diisi apa? Kita nggak menentukan bukti dukungnya itu harus yang gimana gitu, enggak Pak. Oh gitu ya. Ini Mas Andra, bisa saya tambahkan nih yang untuk KBRI, yang untuk perwakilan ya. Ya Jadi memang jangan disamakan volume output
dengan realisasi penyerapan anggaran. Tetapi seharusnya itu seiring. Nah, tetapi kan ada beberapa yang misalnya kegiatannya sudah dilakukan, tetapi ternyata ini belum dibayarkan, gitu. Nah, ya apabila seperti itu, bukti dokumen bisa diisikan dengan BAST ataupun kwitansi ataupun nah itulah Bu. Berarti boleh lain selain dari SP2D dan SPM Bu ya? Boleh. Tadi kan kami hanya mengambilkan contohnya saja. Bukti dukung itu diisikan seperti ini, tetapi tidak mutlak, sesuaikan dengan volume output yang Bapak Ibu isikan. Itu dokumen pendukungnya apa gitu. Bukti dukungnya apa. Nah, seperti itu Bapak. Siap, terima kasih Ibu, terima kasih banget. Saya mungkin sudah kita cukupkan sampai sini. Pak Andra, mohon izin bertanya satu pertanyaan lagi aja Pak Andra. Satu lagi ya, habis ini saya dari 344782 itu bagaimana kalau gapnya minus izin yang bulan Januari? Gap minus atau plus itu sebenarnya nggak masalah, Bu. Tadi sudah kita sampaikan di slide. Mungkin nanti bisa dilihat lagi di slide-nya tadi yang sama seperti yang tadi saya sampaikan ketika menjawab Pak Andis. Nanti kalau gap-nya minus, tinggal milih salah satu kode referensi keterangan yang paling mendekati dengan alasan yang ada. Terus yang untuk bulan Januari untuk penambahan realisasi volume RO-nya itu masih 0 ya? Karena belum ada ya? Tergantung saya nggak bisa menjawab harus 0 atau enggak. Tergantung satuannya itu apa. Atau memang sudah terrealisasi atau belumnya kan kami nggak tahu, nggak bisa menentukan. Jadi kan realisasinya itu kan presentasinya 4,82 izin Pak Anas. Terus nanti di gap-nya itu saya lihat minusnya sama, minus 4,82. Nah, itu untuk pengisian di penambahan sama volume itu bagaimana? Ini targetnya apa targetnya? Januari itu masih gaji sama UPD. Satuannya apa? Satuan volumenya apa? Satuan volume yang persentasi. Persentase? Iya. Satuan volumenya persentase, targetnya 100%? Targetnya 12, baru terrealisasi 4,82. Itu target 12 itu 12 apa Ibu? 12 bulan mungkin? Satuan ini volume target 12. Ini kan gaji izin. Ya, 12 bulan biasanya. Satuan target layanan. Nah, layanan. Iya. Layanan berarti. Iya. 12 layanan dalam 1 tahun. Iya, betul. Berarti setiap bulannya ngisi 1. Bulan Januari ngisi 1, bulan Februari ngisi 1, gitu kan. Itu pengisiannya di mana? Di volumenya? Ya, volume. Di realisasi volume? Iya, volume. Di progresnya? Kalau progresnya berarti ya 100, kan 1 tahun itu 100%. Ya. Bagi 12 bulan itu berapa? 100 bagi 12. Kan 8, sekian itu. Iya. 33 mungkin ya. 833. Itu jadi untuk pengisian di atas ini tidak disesuaikan sama yang tanda biru itu ya, yang di bawah ya? Iya. Jadi ini yang di atas itu pengisian yang sesuai dengan realisasi ya Pak? Bentar, yang di atas itu yang gimana? Ini kan saya juga nggak lihat kok. Kan ada data di atas sebelah kiri kan ada form input. Di bawahnya kan ada data kumulatif realisasi setelah kita sorot Januari itu kan muncul nih di bawahnya. Nah, di atasnya itu kan harus diinput lagi di atas sebelah kanannya kayak penambahan realisasi volume, penambahan progres. Yang ada tanda bintangnya toh? Iya, betul. Yang ada tanda bintangnya itu diisi non kumulatif di bulan itu saja. Yang sesuai di bawah tanda biru itu ya, Pak?
Iya. Iya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik Bapak sekalian, terima kasih sekali atas partisipasinya yang masih join sampai pukul 16.05. Terima kasih sekali. Semoga pengisian capaian output pada tahun 2022 ini diberi kelancaran dan Bapak sekalian mendapatkan nilai IPA yang paling optimal untuk Bapak sekalian. Amin. Akhirnya belum tahu Mas. Akhirnya kami akhiri dulu pertemuan pada kesempatan kali ini. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih sekali lagi yang kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andra. Terima kasih Bu Tami. Terima kasih Pak Tami. Terima kasih.